Amin. Waghfir lana wa liwalidina. Amin. Masih melanjutkan tentang bab sholat berjamaah. Yang kali ini lebih fokusnya kepada makmum ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa min halan iku setengah saking kudwah, dan termasuk di dalam kudwah. Kudwah itu mengikuti imam ya. Istilah dari ittiba'ul imam, mengikuti imam adalah kudwah. Termasuk di dalamnya ketika kita menjadi makmum, dalam mengikuti imam ada mutakhallufin, yaitu tidak tertinggal. Nggak boleh telat kita sebagai makmum. An imamin, dari imam, biruknaini, dengan dua rukun, fi'liyaini kang bangsa fi'li, yang berupa rukun fi'li. Dua rukun fi'li yang gak boleh kelewat tersebut mutawaliyaini, yaitu yang keduanya bersambung atau sambung menyambung terus menerus. Tamaini, yang sempurna keduanya. Nah, tertinggalnya tersebut bila udrin, dengan tanpa uzur, berarti pengecualian. Kalau tertinggalnya karena uzur, maka tidak membatalkan sholat kita sebagai makmum. Ma'a ta'amudin, dengan cara sengaja. Wah, jadi sengaja emang kita telat-telatin ya, melebihi dua rukun fi'li. Wa ilmin, sedangkan kita mengetahui bitahrimi, dengan keharamannya. Kita tahu nggak boleh telat lama-lama dari imam gitu, tapi sengaja kita lambatin, maka batallah sholat kita sebagai makmum. Wa illam yakuna, senajan toh walaupun tidak adanya kedua tersebut rukun tadi ya, itu tawilaini, yaitu lama atau panjang keduanya. Jadi ada yang rukun tawil, rukun yang panjang ya. Termasuk rukun yang panjang ya adalah ruku subhana rabbiyal azimi, sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau i'tidal ya, sami Allah rabbana lakal hamd, itu termasuk rukun yang pendek. Begitu pula dengan duduk di antara dua sujud ya, Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya, itu termasuk rukun yang pendek. Fa in takhalafa, maka jika tertinggal bihima, dengan keduanya, dengan kedua rukun fi'li tersebut, yang mana rukun fi'linya sambung menyambung dengan sempurna, batolat, maka batallah. Apa yang batal? Sholatuhu, yaitu sholatnya si makmum. Kenapa batal? Alasannya lifuhshi, karena terjadinya fuhsh. Nah, ini yang kemarin istilah lagi ya. Fuhsh itu adalah ketidakserasian antara makmum dengan imam. Ya jelas, makmumnya masih berdiri, imamnya udah sujud. Ya berarti tidak serasi. Dan yang tidak serasinya itu adalah secara al-mukhalifati, yang berbeda. Nah, kemarin udah sempat kita bahas ada fuhsh ya, ada yang tidak serasi tapi tidak mempengaruhi sholat. Misalnya doa kunut ya, imamnya doa kunut, makmumnya nggak doa kunut, itu nggak serasi tapi tidak mempengaruhi sholat. Atau sebaliknya ya, imamnya nggak doa kunut, makmumnya sempat angkat tangan, tahu-tahu imamnya sujud atau imamnya diem aja, si makmum baca doa kunut sendiri. Nah seperti itu, maka walaupun tidak serasi, terjadi fuhsh ya, tapi tidak membatalkan sholat. Tapi kalau makmumnya berdiri, lalu kemudian imamnya ruku, i'tidal, sujud, makmum kok masih berdiri, maka bukan cuma terjadi fuhsh,
ketidakserasian, tapi juga terjadi mukhalafah, yaitu terjadi perbedaan gerakan atau perbedaan rukun sholat antara makmum dengan imam. Ka'an roka'ah, seperti telah ruku siapa imamu imam, waqtadala, dan kemudian dia itidal, wahawa, dan kemudian dia menunduk, lisujudi, untuk sujud. Si imam ruku terus bangkit itidal sami Allah, lalu dia bergerak turun menunduk karena dia akan melakukan sujud, ya. Ai maksudnya zala, yaitu lengsir, ya. Zala min hadil qiyami, ya, tidak berada pada batasan berdiri. Maksudnya si imam tadi udah lagi nggak berdiri, ya, udah ruku, udah itidal, mau sujud, berarti posisinya udah nunduk, udah lagi nggak berdiri. Batasan berdiri itu di situ. Wal makmumu, lah kok sedangkan makmumnya itu qaimun, masih berdiri. Nah maka yang kayak begitu batal sholatnya si makmum. Wa kharaja, dan pengecualiannya bil fi'liyaini, dengan lafaz fi'liyaini, ya, rukun fi'li dua, al qauliyani, yaitu dua rukun qauli. Nah jadi kalau yang ketinggalan rukun qauli maka nggak ada masalah. Rukun qauli itu berarti rukun ucapan, ya Bapak Ibu, ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun qauli. Fatihah itu rukun qauli. Bacaan tasyahud, at-tahiyatul, duduknya rukun, ya. At-tahiyatnya juga rukun, tapi bukan tahiyat awal, ya, tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal sunnah. Duduknya tahiyat akhir itu rukun fi'li. Bacaan tahiyat akhirnya, at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya, itu rukun qauli. Ya dibedain, ya. Terus kemudian salam yang pertama, salam yang ke kanan, itu termasuk rukun qauli. Nah di sini yang dimaksud adalah rukun fi'li, bukan rukun qauli. Ya, jadi seandainya ada makmum ketinggalannya kok rukun qauli, takbiratul ihram misalnya sama Fatihah, maka enggak termasuk ketinggalan. Makanya andai kata ada makmum melihat imam sudah ruku, masih ingat ya pelajaran sebelumnya, lalu makmum tersebut baru datang, dia cukup takbir Allahu Akbar, lalu kemudian langsung ruku, dapat rokaatnya, dapat jamaahnya. Kalau pakai urutan berarti kan ketinggalan rukun. Tapi yang ketinggalannya itu berupa rukun qauli, takbiratul ihram sama Fatihah. Kalau surat enggak Bapak Ibu, ya. Surat itu sunnah. Wal qauli, atau dengan rukun qauli, wal fi'li, dan dengan rukun fi'li. Dia ketinggalan dua rukun, tapi yang satu rukun qauli, yang satu rukun fi'li. Itu juga enggak menyebabkan batalnya dia sebagai makmum. Jadi ini penegasan, ya. Di sini berarti yang ditinggalkan adalah rukun fi'li, ya, bukan rukun qauli. Dua rukun fi'li yang ditinggalkan secara sengaja, gitu ya. Wa ada mutakhalufin, dan termasuk juga tidak tertinggal anhu daripada imam, ma'ahuma, beserta keduanya. Di aksaro, dengan melebihi atau lebih banyak, min salasati arkanin, daripada 3 kali rukun, tawilatin, yang panjang. Tuh tadi saya sebutin, ya, rukun yang panjang berarti ruku, sujud, tasyahud akhir, itu termasuk rukun yang panjang. Fala yuhsabu, maka tidak dihitung minha darinya, maksudnya dari rukun yang dianggap panjang, al-i'tidalu, yaitu i'tidal, wal julusu, dan duduk, bainas sajdataini, di antara dua sujud. I'tidal nggak dianggap rukun panjang, karena walaupun secara rukun tumakninah batasan minimal cukup dengan subhanallah, ya, secara bacaan tasbih, bacaannya juga cukup Rabbana lakal hamdu, walaupun kalau yang lengkap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du, gitu ya, secara lengkap. Tapi kan dengan Rabbana lakal hamdu aja itu udah dapat kesunahan, tapi nggak afdol. Makanya disebut rukun yang pendek.
Dibandingkan kalau Bapak Ibu ruku bacaannya lumayan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun untuk batasan minimalnya sendiri cukup sepanjang subhanallah. Tapi kalau kita bicara secara kesunahan, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Bahkan beberapa ulama mengkategorikan bacaannya bukan 3 kali, tapi 7 kali. Sama seperti sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau i'tidal, kenapa disebut rukun pendek? Sekali lagi ini kita nggak bicara masalah tumakninah subhanallah ya, batasan minimal enggak. Kita baca secara kesunahan. Karena tadi i'tidal itu cukup dengan robbana lakal hamd. Walaupun secara ya keafdolan nggak afdol, cuma dapat sunnah. Ya yang bagus itu dilanjutin. Dan yang benar sebetulnya bukan mil'u tapi mil'a. Ya Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, sebetulnya begitu. Tapi umumnya orang udah pakai mil'u ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Sebetulnya kalau cara bacaan secara bahasa Arab ya itu jadi nasab di situ, bukan jadi rofa. Tapi ya udah, saya sendiri pakainya mil'u kok. Nah begitu pula dengan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu sebetulnya cukup Rabbil firli warhamni. Adapun sambungannya yang Bapak Ibu kita baca wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu udah top. Ya, jadi itu udah seabdol-abdolnya sholat. Makanya dulu saya sampaikan orang Indonesia itu hebat-hebatnya orang sholat. Lah orang Arab aja belum tentu baca kayak begitu. Lah kita semuanya dibaca. Ya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu udah lengkap banget itu artinya Bapak Ibu. Rabbil firli, ampunnya saya ya, wajburni tutuplah kesalahan saya, dan seterusnya lah sampai minta rizki di situ ya. Warzuqni, berikanlah saya rizki. Wow, mantap. Bahkan saking kurang maremnya doa masih minta doa lagi. Allahumma rizqni, ya Allah berilah saya rizki. Padahal udah tadi dibaca itu pas sholat. Masih juga dibaca Allahumma rzuqna rizqan halalan gitu. Gak apa-apa tapi ya kadang ada yang membantah. Kan tadi mah warzuqni Pak Ustaz. Nah ini kan beda. Wa Allahumma rzuqna gitu. Walaupun secara arti bacaannya sama. Loh, tadi kan warzuqni, ini warzuqna gitu. Nah balik lagi, kalau bicara doa duduk di antara 2 sujud, maka duduk di antara 2 sujud tidak termasuk daripada rukun yang tawilah, rukun yang panjang ya, kategorinya rukun yang pendek. Nah yang kayak begini biuzrin, dengan karena uzur. Aujabahu, yang mana mengharuskannya, ayat tabo, maksudnya yaitu terjadinya wujub badalika, akan keharusan terhadap hal tersebut. Nah, ini pengecualiannya ya. Ataholufi, terjadinya keterlambatan tersebut. Ya, maksudnya di mana memang dia itu diharuskan terlambat mengikuti imam. Ya, kalau karena uzur seperti itu maka nggak apa-apa. Ya, ini pengecualiannya ya. Ka isro'i imamin, seperti contohnya cepat-cepatnya atau buru-burunya seorang imam qiraatan akan membacanya. Wal makmumu, sedangkan si makmum itu batiul qiraati, tergolong orang yang lambat bacaannya. Li ajazi khalqi, karena tidak bisa cepat-cepat dia baca. La li waswasatin, bukan karena waswas, awil harokati, atau karena lambatnya si makmum tadi bergerak. Ya, dicontohkan di sini. Contohnya misalnya kalau imamnya bacaannya cepat, ya, sementara si makmum termasuk orang yang bacaannya lambat. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Atau mungkin dia baru belajar. Ya, baru belajar sholat, baru belajar Fatihah, masih ingat-ingat Bismillah, ya apapun lah intinya ya. Sementara ini terjadi kontradiksi antara si makmum sama si imam. Si imam polanya cepat, si makmum polanya lambat. Ya, bukan karena waswas. Hati-hati, dulu pernah saya sampaikan ya. Kalau waswas gimana? Ulang-ulang bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kayaknya kurang pas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kurang kayaknya nih. Bismillah. Itu namanya waswas tuh. Ya, bukan juga karena harokah. Karena memang gerakannya yang lambat. Ya kan ada orang yang lama banget gitu kan. Bukan karena itu.
Ya kalau andai kata karena was-was, kalau andai kata karena harokat, karena gerakan dia, maka itu tidak termasuk uzur. Tapi nanti ada pengecualian lagi ya, setelahnya ada kebijakan dari para ulama fikih. Saya batasin dulu. Jadi yang dimaksud di sini uzur adalah kalau memang orang tersebut tipe pembawaan sholatnya lama. Dalam hal ini misalnya bacaannya, gitu. Nah, dan kemudian contoh yang kedua, wantizori makmumin, seperti menunggunya seorang makmum sakta tahu akan diamnya imam. Si makmum udah siap nungguin diamnya imam. Maksudnya kalau imam diem kan habis itu baca Fatihah, kan begitu Bapak Ibu. Maksudnya saktatal imami, yaitu diamnya imam, liyaqro'a, untuk ya memberikan kesempatan membaca fiha, di dalamnya al-fatihata, akan Fatihah. Wah, ntar imam juga ngasih kesempatan buat saya baca Fatihah. Dia udah husnuzon aja sama imam. Lah kok tahu-tahu farokaah, tiba-tiba si imam ruku. Nah berarti si makmum belum sempat baca Fatihah. Akibah setelahnya. Wasah wahu termasuk juga contoh lainnya karena lupanya si makmum anha, daripada membaca Fatihah, hatta roka'al imami, sehingga rukuklah si imam. Nah ini saya jelasin contohnya, ada di sini ada 3 ya. Jadi secara satu kesatuan, ini bolak-balik saya sampaikan pada Bapak Ibu ya. Andai kata ada orang menemukan imam yang mana orang tersebut, si makmum maksudnya ya, dia punya kesempatan untuk membaca Fatihah, maka wajib buat dia baca Fatihah. Ingat rumus standar dulu ya, rumus standar, rumus normal. Wajib buat kita sebagai makmum baca Fatihah tam secara sempurna. Kalau mendapatkan imam yang mana kesempatan kita membaca Fatihah secara sempurna bisa kita lakukan. Misal ya, kita datang pas imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita punya kesempatan untuk baca Fatihah secara sempurna. Atau imam pas baca surat walaupun gitu ya, amin, kita baru datang, Allahu Akbar. Imam baca suratnya misalnya wadduha, imam baca suratnya alam nasroh. Bahkan kalau baca kulhu sekalipun, al-ikhlas, kalau dia bacanya pelan masih dapat Bapak Ibu. Kita baca Fatihah secara sempurna, kecuali duasol ya, nah itu beda lagi. Ini bicara secara normalnya. Nah maka buat kita sebagai makmum wajib menyelesaikan Fatihah. Ya, ingat standarnya dulu, saya bicara secara normal dulu ya. Wajib buat kita menyelesaikan Fatihah. Imamnya ruku nih, imam ruku, kita baru maliki yaumiddin iyyaka na'budu ya. Imam ruku, maka tetap kita baca ihdinas siratal mustaqim. Imam tidak sami Allahu liman, tetap kita baca. Loh, kan udah 2 rukun. Nah, pertanyaan, lah kan udah 2 rukun, belum? Maka tadi kita bahas tidak termasuk rukun yang pendek. Maka ada rukhsah di situ. Silakan terusin Bapak Ibu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Imam sujud masih lanjutin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baru kemudian kita susul ruku, i'tidal, sujud. Karena kita mendapatkan imam dalam kesempatan kita bisa baca Fatihah. Rumus pertamanya itu dulu ya. Hati-hati. Beda halnya kalau Bapak Ibu datang ya, Allah, imam udah walam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat nggak kita Fatihah sempurna? Gak bakal dapet. Ini beda lagi. Saya nggak bicara yang itu. Yang saya bicarain Bapak Ibu datang ke musola, ke masjid, dapat kesempatan untuk baca Fatihah secara sempurna. Gitu. Lah Ustaz, gimana andai kata udah full ya si imam dari duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangkit, kita masih siratal ladzina an'amta. Nah maka kita nggak usah ikutin, maka kita tunggu saja imam berdiri ya, imam bangkit atau imam duduk tasyahud ya, imam bangkit Allahu Akbar untuk rakaat kedua, maka kita ikutin, lanjutkan untuk sesi rakaat kedua. Berarti nanti imam salam kita nambah satu, walaupun kita datang pas barengan takbiratul ihram isi imam. Paham maksudnya ya? Paham gak nih? Kalau nggak paham saya ulang lagi. Paham nggak? Ini penting nih. Banyak orang tuh Fatihahnya nggak selesai, padahal dia punya kesempatan Fatihah, main ruku aja. Masalahnya itu. Nah, orang yang langsung boleh ruku itu Bapak Ibu, kalau memang dia nggak punya kesempatan baca Fatihah. Misalnya tadi deh, atau dia baca ina atau ina, bacanya cepat.
ya walaupun amin, kita baru datang sholat fardhu maghribi salah rakaat gitu ya. Allah, imam udah baca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, Allahu akbar gitu. Lah kita nggak punya kesempatan untuk baca Fatihah secara tam, maka rumus yang kedua minimal 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tapi kalau kita mendapatkan kesempatan untuk baca Fatihah sekali lagi secara full, maka wajib kita baca Fatihah. Paham nih? Ini sambil saya ulang-ulang ya, karena memang ada perbedaan pembacaan Fatihah dari segi mazhab. Ya, kalau mazhab Hanafi nggak ada kewajiban baca Fatihah, asal baca ayat 1 sah dalam sholat menurut mazhab Hanafi. Kalau jadi makmum ya, kalau jadi makmum yang penting baca ayat 1 sah udah. Jadi seandainya imam baca Fatihah terus kemudian dia baca surat, si makmum cuma dengerin doang terus dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, udah ruku, Allah sah menurut mazhab Hanafi. Kalau jadi makmum sekali lagi ya. Kalau menurut mazhab Maliki, kalau untuk sholat jahar berarti sholat yang kedengaran suara imam ya, maghrib, isya, subuh, maka nggak ada kewajiban membaca Fatihah. Karena menurut mazhab Maliki, ketika orang sudah dengerin Fatihah, secara nggak langsung dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, otomatis secara nggak langsung kan nyimak ya, maka itu sudah termasuk bagian orang tersebut membaca Fatihah menurut mazhab Maliki. Tapi kalau untuk sholat yang sir, yang suaranya pelan, zuhur sama asar, tetap seorang makmum wajib baca Fatihah. Nah, yang membedakan adalah mazhab kita di Syafi'i. Kalau mazhab kita Syafi'i ya, mau sholat sir, mau sholatnya jahar ya, wajib tetap baca Fatihah selama kita punya kesempatan membaca Fatihah secara sempurna. Kalau baca Fatihahnya tidak sempurna, maka terhitung sholatnya tidak sah, batal secara makmumnya maupun secara sholatnya. Nah, pengecualian, nah ini di sini pengecualian ya. Pengecualiannya kalau memang orang itu tipenya tipe lambat, bacanya hati-hati, sementara si imam bacaannya ngebut. Nah makanya hati-hati ya buat bapak-bapak kayak saya nih, Pak Bandi, banyaklah di sini yang sudah biasa jadi imam ya. Hati-hati, kita jangan ngebut-ngebut bacanya. Kasihan makmumnya, takutnya makmumnya tipenya tipe lambat. Karena kan orang nggak semuanya sama Bapak Ibu ya. Ada yang baca Fatihahnya salah-salah, nggak ada kayak gitu. Tapi kan saya nggak ngajarin kayak gitu ya. Bapak Ibu saya ajarin bacalah Fatihah dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah mah kalau kita mau kompak ibaratnya gitu ya, imamnya saya atau Pak Bandi misalnya atau Mas Tato atau Mas Didit, karena kita kompak satu majelis, satu pengajian, insya Allah sama lah. Kalaupun beda nggak jauh-jauh amat gitu, paling cuma sedetik 2 detik ibaratnya, wajar kalau itu mah ya. Nah tapi kalau seandainya kita mungkin diimamin sama orang lain, suatu saat kita jalan gitu ya dan sebagainya, kok imamnya model cepet, lah kita biasa bacanya bener, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku ya, maka kita tetap harus terusin. Kenapa? Karena kita mendapatkan kesempatan baca Fatihah, dan karena ini termasuk uzur Bapak Ibu, maka sholatnya tetap sah. Biarin imamnya ruku, kita tetap baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Imamnya itidal, kita tetap baca Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Imamnya sujud, tetap kita baca sampai waladhdallin, amin. Setelah itu kita susul imam, ruku, itidal, sujud, sah sholatnya sebagai makmum maupun secara berjamaahnya. Paham ya? Justru kalau kita belum selesai Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, terus kok imam ya langsung ruku, kita ikutin ruku, padahal kita punya kesempatan untuk baca Fatihah secara tam dan gak ada uzur, sekali lagi, maka sholat kita tidak sah ya. Orang yang kayak gitu sholatnya tidak sah. Nah pengecualian yang kedua, contohnya andai kata ada orang dia menyangka si imam itu berhenti kemudian dia baca surat gitu ya. Nah ternyata si imam langsung ruku, Bapak Ibu ya, kita menduganya dia baca
surat. Entah si imamnya lupa ya, atau entah apapun kejadian yang lain, kita pengen baca Fatihah setelah saktahnya imam. Nah ternyata imam ruku. Nah maka yang kayak gini juga termasuk uzur. Itu uzur yang kedua ya, salah satu pengecualian yang kedua. Nah yang ketiga termasuk di dalamnya karena dia lupa. Terus selanjutnya wasyaki, dan kemudian ragunya makmum fiha, di dalamnya, maksudnya di dalam baca Fatihah, qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya dia. Nah ini juga termasuk ya. Contoh selainnya yaitu ragunya si makmum terhadap Fatihah yang dia baca sebelum rukuknya. Berarti dia punya kesempatan baca Fatihah tapi dia ragu ya, tapi dia ragu, saya udah baca apa belum ya, maka wajib buat dia mengulanginya, harusnya seperti itu. Amata kholufu, maka adapun terlambatnya makmum, maksudnya kita orang nih, liwaswasatin, karena waswas, bi ankanat yuraddidu kalimati, misalnya dengan mengulangnya kalimat ya, tadilah bacaan Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, wah kayaknya kurang marem, Bismillahirrahmanirrahim, wah kayaknya kurang pas, Bismillahirrahmanirrahim, itu diulang-ulang. Nah itu disebut was-was. Min ghairi mujibin, dengan selain keharusan ya, bukan keharusan, maksudnya cuman emang was-was aja, terlalu hati-hati ya, kecuali kalau salah bacaannya. Lain lagi Bapak Ibu ya, bacaan misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, H kecil, dia baca H gede, Ar-Rahmanir-Rahim, nah itu nggak boleh, maka harus diulang ya. Tapi kalau kayak tadi kurang tipis misalnya, itu biasanya was-was yang kayak gitu. Nah yang kayak gitu falaisa bi udrin, maka tidak termasuk uzur ya. Jadi kalau yang kayak begitu tidak termasuk uzur, berarti harus dikembalikan kepada status hukum yang pertama, wajib bagi dia menyelesaikan Fatihah gitu ya. Qala, berkata Syaihuna, guru kita, yang bagi seyogianya, sebaiknya, fi waswasatin, yaitu pada orang yang dia itu suka waswasnya parah nih, maka sorot, jadilah dihukumi dia itu kal khaliqati, seperti orang yang lambat. Nah jadi kalau menurut para ulama sendiri secara mayoritas ya, secara jumhur, termasuk dalam kitab Fathul Mu'in ini, kalau memang orang yang kayak begitu suka was-wasnya ini parah lah gitu ya, ya udah hukumin aja dah sebagai orang yang lambat, bihaisu yaqta'u, yang mana memastikan ya, kuluman, setiap orang, ro'ahu, yang melihat dia, annahu, bahwa sesungguhnya dia orang tadi yang waswas, la yumkinuhu, tidak memungkinkan baginya, tarkuha, untuk menghindari hal tersebut ya, menghindari waswas, ayati, untuk melakukan, fihi, di dalamnya, ma, akan sesuatu, fi bata'il harokati, dalam lambatnya gerakan sholat. Nah orang yang kayak gitu ya, buat amannya ya udah deh, masukin aja tergolong orang yang gerakannya lambat, berarti boleh ya, secara pengecualian termasuk. Berarti fayalzamu, maka wajib, al-makmuma, bagi makmum, fi su'al madhkurati, dengan keadaan yang telah disebutkan tadi, itmamul fatihati, untuk menyempurnakan Fatihahnya, malam yatakhallaf, selama tidak terlambat dia, diaksaro, dengan melebihi, min salasati arkanin, daripada 3 rukun, tawilatin, yang panjang. Nah, wa in takhalafa, maka jika makmum tadi telat ya, ma'a uzrin, dengan uzur, diaksaro, dengan melebihi dia, minasalasati, daripada 3 rukun yang panjang, bi an la yafrugo, dan dengan belum selesainya dia, minal fatihati, dari baca Fatihah, illa, kecuali, wal imamu, sedangkan imam itu qaimun, sudah berdiri, anis sujudi, dari sujud, au jalisu, atau si imam sudah duduk, litasyahudi, untuk tasyahud. Faliwafiku, maka mencocoki atau menyesuaikan ya, imamahu, akan imamnya, wujuban, halnya wajib,
fi ruknin pada rukun ar-rabi'i yang keempat. Nah gitu. Jadi andai kata orang yang kayak gitu ya wajib ngikutin gerakan rukunnya imam. Wahwa yaitu al-qiyamu berdiri, awil julusu atau duduk, litasyahudi untuk tasyahud, wa yatruk dan kemudian meninggalkan tartiba nafsahu akan tertib sholatnya sendiri. Ya karena al-imamu junahun, imam itu perisai buat kita ya, imam itu tameng buat kita. Summa yatadarrok, kemudian dia menambal ba'da salamil imami, setelah salamnya imam, ma akan perkara bakia yang kurang alaihi atasnya. Ya maksudnya tadi saya sampaikan kalau bicara rukun kan kalau dari berdiri berarti ruku sama itidal gitu ya, tapi dalam hal ini nggak termasuk di dalamnya itidal karena itidal itu termasuk rukun pendek, sama seperti duduk di antara dua sujud dihukumi rukun pendek. Nah maka buat orang yang kayak begitu yang dia harus menyempurnakan Fatihahnya, maka wajib bagi dia tidak boleh tertinggal 3 rukun, di mana 3 rukun ini adalah 3 rukun yang panjang. Berarti secara gampangnya dari berdiri yang dihitung mulai pertama ruku, itidal nggak dihitung, kedua sujud, duduk di antara 2 sujud tidak dihitung, maka yang ketiga adalah sujud yang kedua. Paham ya? Batasnya adalah sujud yang kedua. Selama Bapak Ibu masih mampu baca Fatihah, lagi-lagi jangan lupa ya, kita datang dalam keadaan kesempatan mampu baca Fatihah secara sempurna, bukan yang kita nggak dapat kesempatan. Dan lagi hati-hati nih, bedain ya. Kita mampu untuk baca Fatihah secara sempurna, tapi kita mungkin lagi kelayangan ya, mungkin kita lagi was-was, mungkin kita lagi mikirin sesuatu, ngeblank ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kadang kita sholat itu ngeblank, kok diem, alhamdulillahirabbil alamin. Lah imamnya ruku, nah itu termasuk. Berarti kita tetap harus melanjutkan bacaan Fatihah kita secara sempurna, karena memang dari start awalnya kita mampu untuk baca Fatihah secara sempurna. Lah kenapa nggak sempurna padahal imam udah ruku, udah itidal? Itu kan gara-gara kelalaian kita sendiri ya, saking kita bacanya lemot atau saking kita banyakkan pikiran ya, banyakkan masalah, akhirnya sholatnya awang-awang, baca Fatihahnya kagak kelar padahal imam udah ruku, sudah itidal. Tapi gak apa-apa, terusin. Imam sujud masih dianggap, imam duduk di atas 2 sujud kita masih dianggap. Imam sujud yang kedua sebelum dia bangkit maka kita harus sudah selesai. Lalu kita susul imam ruku, kemudian itidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Tapi kalau imam sudah bangkit, nah atau imam sudah duduk tasyahud awal, maka kita nggak dapat rokaat. Boleh gak lanjutin? Boleh lanjutin, nggak apa-apa. Baca Fatihah kebolak-bolak ya, baca Fatihah ngawang-ngawang, kelayangan, otaknya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, mikir lama banget. Ar-Rahmanir-Rahim, imam ruku, imam juga cepat lagi versinya ya. Maliki yaumiddin, imam itidal. Iya karena berdua ya karena sa'id, imam sujud ya. Ihdinas siratal mustaqim, imam duduk di atas ini siratal, imam udah sujud yang kedua. Kita baru walad dolin, imam bangkit, kagak dapet. Nah terus gimana? Ya udah terusin. Berarti kita nggak dapat 1 rokaat, tinggal kita bangkit lagi nambahin 1 rokaat gitu. Nah itu batasannya ya. Jadi batasan 3 rukun tadi jangan Bapak Ibu hitung dari ruku, itidal, sujud, jangan ya. Ruku, itidal, sujud itu kalau secara tidak normal ya, dalam artian ada orang baru datang, imam udah baca surahnya ina atau ina tadi atau kulhu, bagiannya udah bagian terakhir ya. Pas kita datang, Allah imam walam yakul lahu kufuwan ahad, kita bar. Nah kita gimana nih? Ya udah imam ruku, Allah akbar, kita ruku. Tapi andai kata kita membaca Fatihah masih boleh. Andai kata kita membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, imam ruku, Allahu akbar, kita baca Fatihah masih boleh, sah. Alhamdulillahirabbil alamin, imam itidal masih sah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah pas imam sujud kita kagak ruku, batal salat kita. Karena tadi kita masuk sebagai status orang yang dapat rukhsah ditanggung sama imam. Beda kasusnya sama yang pertama tadi.
Paham ya? Nah, jadi kalau untuk yang 3 rukun itu kalau orang yang dalam keadaan memang imam itu sudah menanggung Fatihahnya karena dia tidak punya kesempatan secara sempurna untuk baca Fatihah. Tapi kalau dia punya kesempatan untuk baca Fatihah tetap harus sempurna. Nah, jadi andai kata emang dia nggak keburu, ya imam udah ruku, udah i'tidal, udah sujud, dia masih lanjutin bacaan Fatihah aja ya. Nah, maka otomatis dia nggak dapat rokaat. Makanya dia harus nambel ya setelah salamnya imam. Fa illam yuwafiquhu. Namun jika dia tidak mau mencocoki, tidak mau menyesuaikan ya fi robi'i pada rukun yang keempat. Dia nggak menyesuaikan nih, ya. Imamnya ruku, dia masih baca Fatihah. Imamnya i'tidal, dia masih baca Fatihah. Ya, karena tadi ya, karena dia dihukumi wajib menyempurnakan Fatihah. Imamnya sujud, dia masih baca Fatihah. Imamnya duduk di antara 2 sujud, dia masih baca Fatihah. Imamnya sujud yang kedua, batas terakhir, ya, itu dia masih baca Fatihah. Kalau pakai yang benar, seharusnya ketika imam bangkit berdiri, dia harus mencocoki. Nah, ini tadi yang pertama. Dia harus menyesuaikan. Oh, berarti rokaat pertama saya gagal. Maka saya ikutin imam mulai rokaat kedua. Setelah salam, kita tinggal bangkit, gitu ya. Nah, kalau andai kata kitanya nggak mencocoki, kita nggak menyesuaikan, ya, ma'a ilmihi dengan ilmunya, dia tahu harus menyesuaikan. Lah ini nggak menyesuaikan, imamnya bangkit berdiri, ya dia malah ruku, malah nyusul. Dia ruku, dia i'tidal, dia sujud. Ternyata pas lagi ngaji sama saya nih, lupa dia tuh. Katanya boleh nyusul, nah ternyata salah. Ini makanya kalau ngaji jangan ngobrol. Ya, kalau ngobrol pasti salah informasinya. Padahal yang saya bilang nggak boleh, ya karena imam sudah bangkit. Kalau imam udah bangkit nggak boleh disusul Bapak Ibu. Nah dia mungkin salah dengar nih, ya ngajinya sambil ngantuk mungkin, gitu ya. Nah boleh disusul. Nah, imam bangkit dia nyusul, dia ruku, dia sujud, dia sujud, gitu ya. Padahal dia tahu tuh biwujubil mutabaati, dengan kewajiban atau keharusan mengikuti imam. Walam yanwil mufarokoti, dan dia tidak berniat mufarokoh. Dia tetap niat sebagai makmum. Batolat maka batal sholatuhu, sholatnya. Bukan status makmumnya, bukan status jamaah, sholatnya yang batal. In alima, jika dia mengetahui, wa ta'amada, dan melakukannya dengan sengaja, gitu ya. Jadi kesimpulannya biar Bapak Ibu nggak bingung nih, ya intinya kalau dapat kesempatan membaca Fatihah dengan sempurna, maka tetap harus baca Fatihah secara sempurna. Ya, walaupun imam ruku, walaupun imam i'tidal, walaupun imam sujud, walaupun imam duduk di antara 2 sujud, walaupun imam sujud kedua. Batasannya adalah sujud yang kedua. Selesai Fatihah kita sebelum imam sujud yang kedua, karena kita punya kesempatan untuk baca Fatihah. Tapi kalau kita emang nggak dapat kesempatan baca Fatihah, sekira-kiranya imam misalnya tadi ya baca suratnya terlalu pendek, kulhu misalnya udah bagian tengah, ina atau ina misalnya yang 3 ayat, ya. Sementara kita baru datang, nggak dimungkinkan kita untuk membaca Fatihah secara sempurna, nggak ada kesempatan kita untuk baca Fatihah secara sempurna, maka yang kayak gitu termasuk uzur, baru boleh mengikuti imam. Imam ruku, kita baru ikut ruku. Tapi kalau sekali lagi kita masih punya kesempatan baca Fatihah secara sempurna, wajib buat kita baca Fatihah. Batasan terakhir adalah sujud yang kedua. Imam bangkit, Fatihah kita belum selesai, maka kita terhitung ketinggalan 1 rakaat, gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah